sadar, wow, ini pertama kali dalam hidup saya mau menjalankan Ford Model T. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Saat ini saya berada di Kota Batu. Dan di sela-sela Jimny Challenge ternyata ada waktu luang. Dan hari ini saya mau menyempatkan diri pertama kalinya ke Museum Angkut. Banyak sekali yang merekomendasikan ini, saya harus ke sana. Oke, dan tadi pagi teman akrab saya dari zaman dulu, ternyata dia bekerja di Museum Angkut ini dan mengundang saya ke sini. Dan katanya museum ini juga luar biasa. Nah, sekarang saya mau jalan ke Museum Angkut ini dan kita baru aja nyampe. Nih, baru sampai. Teman saya bilang dia akan memberikan sesuatu yang istimewa di sini. Kemungkinan saya bisa mencoba beberapa mobil di sini. Wah, saya bilang saya cuma mau nonton aja deh. Tapi kita lihat aja seperti apa jadi tamu istimewa di Museum Angkut. Wah, ini pintu masuknya aja udah keren. Langsung ada mobil-mobil spesial. Taruh Fitra. Ya. Loh, ini nggak ngambil tiket? Gak apa, langsung parkir depan entran. Oh ya, terima kasih. Langsung parkir depan entran. Wah. Oke deh. Ada Boeing 737 RI1 Republik Indonesia. Ini kok keren ya? Bayangan saya tuh museum-museum yang monoton, kok ini keren ya? Entrance-nya di mana? Oh, pintu masuk entrance. Kita parkir di sini saja. Ada mobil tempur di sini, ada kereta api. Oh, jadi bukan hanya mobil nih, benar-benar transportasi. Semua ada di sini. Glenn. Nah, ini teman saya Glenn Sumendap. Gile, lama banget nggak ketemu. Ini Glenn nih. Dulu rally bareng, saya pernah jadi navigatornya dia drivernya nih. Tapi diajarin, bukan saya. Bisa aja. Nah, kita masuk yuk. Oh, Pandi. Checkpoint dulu. Ya, oh iya, betul. Protokol kesehatan. Jadi ini habis Covid ini tetap ada cek kesehatan. Lewat sini, Bu. Red line-nya di 37,5. Oke, pakai gas sama rem, Pak. Gas sama rem. Iya, kita pakai gas sama rem. Gasnya sabun, remnya air. Iya. Kopling nggak ada. Kopling nggak ada, kita matic, Pak. Bisa lu double pedal sini. Oh iya. Bisa berdiri dulu. Nggak perlu senyum karena ini cuma cek suhu. 36,2. 36,2. Kita pasang stiker suhu dulu ya, sesuai suhunya Bapak 36. Dia sekarang ikut sprint rally lagi. Lo pakai apa sekarang? Jazz ya? Brio. Brio. Kalau orang normal tiket berapa? Orang normal tiket 80.000 sekarang karena lagi pandemi. 80.000 rupiah, biasanya 100.000, habis pandemi 80.000. Cuman saya digratisin. Thank you ya, thank you banget digratisin. Wah, gila, keren amat. First time ya. Wah, ini deretan mobil-mobil klasik nih. 280 Zat. Oh, ini suka ngepot-ngepot itu ya. Inline six 2800 cc inline six. Ini mobil sport yang keren di zamannya. Legend banget. Jadi ini teknologinya udah overhead camshaft. Dia udah camnya di atas. Itu di zamannya. Ini tahun berapa sih? Tahun 98 berapa? 78. Tahun 70-an overhead cam itu adalah teknologi yang cukup maju. Biasanya mobil itu pakai overhead valve. Camnya di bawah, pakai push rod ke atas yang lebih tidak efisien. Ini udah mesin teknologi maju untuk zamannya.
Dan dia udah pakai injection ya? Injeksi, ya, injection. Enak deh. Corvette Stingray. Dulu selebritis Hollywood pada pakai ini semua nih. V8 327 kubik inch, itu artinya 5.700 ya. 700. Tenaganya sih nggak gede, tenaganya mungkin di sekitaran 300 horsepower-an gitu ya. Tapi buat zamannya sih udah. Oke banget. Torsinya gede ini. Tuh ada mobilnya Amandio. Ya, Amandio hibah itu. Oh ini apa? Ada hibah juga di Ada sini. beberapa. Oh, Nanti di atas ada mobilnya. ini mobilnya Amandio yang dipakai di D1 Grand Prix. Tapi engine-nya nggak ada. Nggak ada engine ya, Cuma yang dipakai sama dia. Itu yang Corvette masih jalan. Jalan lah. Ntar mau nyetir itu bang. Oh bisa? Bisa. Ah, boleh. Pilih aja yang mana. Suruh pilih yang mana loh, nyetir apa? Tahun 1910. Masih jalan. 110 tahun yang lalu mobil ini dibuat dengan teknologi yang sangat rendah dan sampai sekarang masih jalan. Ini lucu nih, reverse-nya yang kiri, slow speed yang tengah, remnya yang kanan. Kalau buat high speed yang mana? High speednya, jadi kalau ini dari tuas di Ah, ini yang saya bilang dari tuas itu buat high speednya, kayak gasnya gitu. jadi memang untuk di pemasarannya pun menengah ke atas yang ini Pak. Buat mobil menengah ke atas Mas di yang zaman ini kalau untuk yang T kan ya model T mungkin kayak Avanza-nya dulu kali ya. nah betul. Ini buat nyalain pak. Jangan pikir yang lain tuh tinggal gini, zaman dulu. Nggak biasa bisa patah kan. Ya kalau nggak biasa kena tekanan baliknya Iya, itu baliknya. ya. Bisa patah itu Pak. Karena ikat. Ini dari mana? Ini ban mati ya masih ya? Ini enggak Pak. Ini ban hidup. Ban hidup. Ya. Oh iya, ini dapat dari mana? Dapat dari mana ban kayak begini? Soalnya kebetulan orinya ini Pak. Orinya ini. Orinya ini. Masa dari tahun 10. Kebetulan kita koleksi Pak. Nah, jadi ini masterpiece-nya di Museum Angkut juga nih Pak, 1910. Velgnya kayu loh. Iya. Betul pak, kayu. Velgnya kayu. Ini mobil nggak boleh diparkir di rumah yang banyak rayapnya. Bisa-bisa kita bangun pagi udah nggak ada peleknya. Nah ini, wah ada pesawat loh. Kenang-kenangan dari, kenang-kenangannya yang ini. Ya, kadang-kadangnya ini. Jadi waktu Pak Hadi masih jadi ini kepala staf TNI AU. Kalau sekarang kan menjadi Panglima TNI kan. Ini Nah kalau ini dihibahkan dari Angkatan Udara Abdurrahman Saleh Malang. Oh, ini pesawat latih ya? Bukan, pesawat tempur. Pesawat tempur. Dolphin. Dolphin. Kita mau coba nyalain. Gua kenalin sama manajer Museum Angkut. Oke. Mitra ini manajer Museum Angkut. Halo, Siap. Pak. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nah, Pandang ini yang suka pakai ini untuk show keliling. Oh, saya pikir buat dari rumah ke sini. Oh, buat show. Buat show. Buat show. Nah, Nih, lihat ya, polistator. ini satu dulu jadi Ini ada kuncinya, dia pakai kunci buat. Untuk matikan. Nah, dia kan ada. dia ada busi. Ada. Businya dapat listrik dari mana? Dari sistem yang Generator. Di sebelah sana pak. Sih ya, sebelah sana. Generatornya ada di sebelah sana. Ini lihat push rodnya sama per klepnya itu masih kelihatan. Ini 8 silinder nih mobil. Sorry, 4 silinder. 4 silinder, 1 silinder, katup masuk, katup buang. Sekarang coba ya, coba di Slinger. Nah, ayo. Latihan dulu. Ayo, naik yuk. Ayo, naik. Kita di Museum Angkut sekarang. Oke, sekarang kita jalan, Pak. Kita jalan, kita lepas dulu ininya, satu. Oh, gitu. Itu gigi satu. Ya, enggak gini lepaskan. Jadi kayak semacam kopling. Semacam kopling. Ya. Ini brake. Ini slow speed. Oh, Ini reverse atlet.
Oh gitu. Nah, ini tinggal jalan, ini dikasih tekan Jadi kiri, gas. yang ngegas kaki kiri. Ini gas. Oh itu gasnya. Ini untuk maju, jadi sama hampir seperti kayak matic. Ya, kayak main pedal. Iya. Ini maju. Ini kayak koplingnya dong sebenarnya. Oh, oke. Ini kopling. Ini brake. Nah, Wah ini nggak gampang ini nyetir beginian. Harus terbiasa ya. ya, ini dia ribet. Dan gasnya pokoknya di sini. Jadi Ya, gas. jadi Gas sama sebenarnya ampun ya. jadi sebenarnya sistemnya kayak kapal ya Pak ya. Jadi kayak semacam tinggal Ditentuin dulu Ya. mau berapa speednya, habis itu tinggal maju atau Betul. mundur. Oh, tinggal maju, tinggal luruskan kecepatan. Ini jadi bisa mati mesinnya kalau kita gasnya kekecilan dan kita nginjetnya terlalu. Iya, terlalu ini. Nah, ini matikan. Silakan. Oke. Jadi tombol off yang kecil, ya. Tekan aja. Jadi matiinnya gitu, itu kayak Vespa. Kayak Vespa dia tuh memutus kelistrikan. Ya. Nah, tapi sekarang saya lebih tertarik buat jalan pakai mobil yang paling legendaris yaitu Ford Model T. Iya. Oke, yuk. Nah, ini kenapa yang ini setir kanan, yang ini setir kiri? Kanan ya, ini sebetulnya hanya bedanya kan kalau Inggris. Oh, Inggris. Ini kanan, ini US. Oh, masuknya dari kanan. Jadi walaupun setirnya di kiri, cuma satu pintu karena di kiri itu ada Ada dan sebagainya. iya, nggak bisa masuk dari kiri. Hampir sama penggunaannya, hampir sama, ini juga sama gas. Oh iya, itu yang saya bilang itu gasnya di setir. Jadi gasnya di setir, yang bawah itu hanya untuk menentukan mau maju apa mau mundur. Coba dulu bang sekali, kembalikannya. Oke, ini brake. Ini maju dia. Yang tengah dia mundur. Yang di situ ada dua pedal, yang kanan buat maju, yang kiri buat mundur. Kalau yang ini kebalikannya. Kebalikannya, yang maju. kiri buat maju, yang kanan buat mundur. Ribet. Coba tes dulu sebentar. Wow, ini pertama kali dalam hidup saya mau menjalankan Ford Model T. Yang itu ini, jadi seperti handai tapi nggak usah dipakai ya. Jadi ini gasnya. Ya. Buat menentukan mau putaran mesin seberapa, baru kita kasih beban mesin itu dengan dua pedal ini. Mau bebannya untuk mobil maju atau mobil mundur. Jadi gitu sistemnya. Tidak ada transmisi gearbox tuh nggak ada. Tidak ada. Horn kiri. Klakson. Bukan gini. Oke. Ya. Yang kiri buat maju. Hati-hati. Pelan aja, silakan coba dulu. Ih. Gak usah dinaikkan. Oh, ini. Nah, kunci ini hanya untuk posisinya jalan naik. Jadi sebenarnya kaki kanan itu save-nya direm terus. Yang mengoperasikan tuh kaki kiri. Karena kita mundur dikit. Ya betul. Ingat. Oh iya. Kalau buat jalan biasa. Jadi kalau buat jalan biasa sebenarnya gas idle gini aja cukup ya. Wow, saya menjalankan Ford Model T baru sekali nih. Ayo kita turun, saya trip di luar. Ayo. Gak apa ya, gini aja ya. Apa? Gini aja. Ya. Oke. Ya. Pakai kaki kiri sebenarnya. Oh my god, diizinin nyetir Ford Model T. Ini barang sangat berharga. Oke. Kita tambah gas dikit aja. Kita tambah. Sekarang kita maju. Majunya pakai kaki kiri. Oke.
Nyetir Ford Model T, saudara-saudara. Setirnya rasionya ini banget ya. Dibelokin dikit tuh udah langsung banyak beloknya. Oke. Pak siapa maaf? Saya Endang, Pandang. Oh, asli Sunda dong. asli Sunda. Kita jalan-jalan ke Amerika ya. Kita mulai masuk zona-zona di Museum Angkut Oke, jadi kita tur di Museum Angkut dengan memakai pakai Ford Model T T 1915. tahun 1915. Ini baru difungsikan. Oh, karena nanjak ya. Oh kan, lagi. Wah, ini sih harus Ini pecinan. ini Chinatown-nya ada Daihatsu yang jadi bemo. Ini Chinatown Di jadi. Chinatown, di rumah-rumah kita. Nah, nanti kita juga ketemu gangster. Apa? Morgan. Nah, ya Morgan ya. Sunda Kelapa. Sunda Kelapa, Mercy Bagong. Mercy Bagong. Wah, dulu itu. Transformernya Amerika apa? Filipin. Oh iya, apa Eh. namanya nih? Ini seperti apa sih mereka tuk-tuk kalau di Thailand kan? Iya. Ya. Ini yang dari Filipin, angkotnya Filipin. Gudang Batavia. Ya, Gunung Batavia. Wah, Keren kan? koleksinya gile-gile. Itu mobil apa, Pak? Itu kita datangi ya, ini Suzuki. Oh, mobil konsep ya? Satu ya. Loh, ini emang dijual ke umum? Enggak. Semuanya disajikan untuk tamu yang masuk ke Museum Angkut. Itu mobil futuristis zaman dulu. 50 cc. 50 cc tahun 81. Tuh. Wah. Ini lebih nyenengin daripada ke Universal Studio. Wah, mobil ini nih apa? Manbag, Debrong ya. Ini Iya. tempatnya. Ah. Brong. Ya, Oh, ini Amerika. ke Amerika. Wow, ini kayak dia nonton film Hollywood zaman dulu. Boulevard ya, di Hollywood itu zaman. Oh, ini yang buat show-show juga nih, kadang-kadang mobil. Bekasnya banyak banget. Wow, ini benar-benar kayak masa keemasan Amerika di tahun 50-an ya, Pak ya? 50-an. Tahun Sampai 50-an. 80 ya, 70 lah ya. Kita nggak mungkin drifting pakai ini kan, Pak, di situ. Nanti jam 3 kita drift. Jam 3 kita drifting. Nah, itu. Nggak seperti itu nanti. Coba lebih mewah lagi nih. Dan sekarang saya diizinin nyetir lagi. Nah, gitu aja, Pak. Ini aja, gini. Ah, gitu ya. Oke, kita nyetir lagi. Indonesia pasti semua udah tahu kan bahwa Model T ini adalah salah satu mobil yang historical banget di dunia ya. Nah, kita sedikit informasi juga bahwa Ford Model T ini sendiri ini adalah pertama kali mobil ya yang diproduksi secara massal di era saat itu dari manufaktur Ford. Jadi sebelum mobil dalam Ford Model Yang penting bisa. Gimana, Pak? Lumayan, Pak, saya, Pak. Gimana? Keren. Ternyata kalah saya. Halus. Udah diajarin sama beliau. ayo kereta kuda. Corvette Corvette. Mini. Serius punya di sana. Fast Furious, gile. Helikopter. Ini replika tapi ya helikopternya. Ini asli. Oh, ini asli ya, cuman nggak ada mesinnya aja ya. Mesinnya nggak ada kita. Oh. Halo. Nah,
Banyak yang kenal kan jadinya. Oh ini Ghost Lancer ya. dari film-film ada Batmobile, ada mobil-mobil Fast Furious. Ini Nanti kita lanjut. Nah itu di situ juga ada Las Vegas. Las Vegas. Oh ini nih khas banget ya Las Vegas. Hammer H2 yang dijadiin limusin panjang buat party di dalamnya. Oke, kita balik dulu ke sana. Bajai. Ah, ini sering banyak di film-film Amerika nih. Iya keren banget nih Dodge. Beca dulu di Jakarta ada, sekarang enggak. Nah ini Toyota ya? Ya, ini Toyota. Toyota buat mobil pemadam kebakaran ya. Blangir dulu ya. Blangwir dulu namanya. Nah itu pintu masuk kita tadi. Gila, nggak pernah mimpi tadi kesini mau nyobain Ford Model T. Wah Pandang, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Fitra. Keren, keren banget tuh. Jimny-nya keren banget. Ya Jimny mah Pak, mobil baru Pak, ini lebih keren Pak. Lebih vintage, klasik. Lebih bisa. Oh, ada lokomotif. Ada lokomotif. Pak rewel nggak sih Pak mobil kayak gini Pak? Tergantung perawatan. Jadi harus dirawat terus memang. Betul, repair maintenance-nya cukup tinggi, cukup hati-hati, apalagi spare part-nya juga jarang ada. Spare part body gitu. Harus inden, Tapi masih ada yang produksi ya? lama, indennya lama. Ada kayaknya Amerika, maka kita harus betul-betul dirawat dengan baik, disayang lah ya. Ini- Kalah dong. Ini artinya sebenarnya mobil koleksi ini nggak setiap pengunjung itu boleh naik ke sini. Tidak juga? boleh, spesial. Wah makasih. Kecuali challenge Pak, ada hari tertentu ulang tahun museum Mangkut, tahun Oh baru. iya. Tapi Kita challenge, tapi tidak semua bisa naik. dan tidak semua yang naik juga boleh nyetir ya Pak ya. Oh, nggak boleh. Iya, Jangan. Bahaya Pak. Saya terima kasih sekali, artinya saya dikasih kesempatan istimewa sama Museum Angkut dan Pandang. Kesempatan dan kehormatan ya. Iya, kehormatan sekali. Terima kasih. Mematikannya pakai kontak cukup. Oh, pakai kunci ya? Silakan matiin. Ke kiri. Ih. Oke. Udah Terima mati. kasih. Terima kasih Pandang Satu dan kehormatan ini didampingi. saya yang kehormatan Pak didampingin Pandang. Jadi memang ini mobil bukan hanya nggak boleh dinaikin ya. Ini juga nggak boleh di tapi ini juga Ya, nggak semua boleh orang sembarangan Pak ya. nggak boleh naik juga mestinya kan ya. Betul. Dan Tapi karena hanya kehormatannya. di acara-acara khusus dan bahkan mungkin tidak semua karyawan dari Museum Angkut Tidak juga boleh. Nggak boleh pakai pegang ini Pak. Iya, Nggak boleh nyetir. harus yang khusus ya, Harus yang sudah. khusus. Kebetulan ya kita sama-sama tua lah. Kok Bapak bisa percaya sama saya Pak? Kalau saya tadi tiba-tiba nggak bisa nyetirnya gimana? Satu penghargaan sebagai bentuk kehormatan dari Museum Mangkut untuk Pak Fitra. Wah terima kasih, thank you banget. Dari dulu Model T saya cuma lihat di YouTube, saya tahu ini pedalnya ribet semua dan saya mimpi kapan ya bisa jalanin Ford Model T. Kalau naik udah pernah waktu itu di Amerika di museum, tapi kalau ngejalanin ini baru pertama kalinya. Anda membuat sejarah dalam hidup saya Pak. Bagaimana kesannya Pak Fitra? Kesannya ini mobil zaman dulu, kalau dibanding zaman sekarang emang ini mobil susah di setir. Tapi kalau zaman dulu dibandingkan kuda, Betul. ini mobil luar biasa dan mesinnya itu torsinya kuat, RPM rendah aja dia udah bisa. Dia masih juga bisa ya. Bisa Dan- langsam ya. Dan setirnya itu kayak formula, jadi nggak ada rasio setir yang kita banyak muter gitu, enggak. Cukup sampai sini dia udah habis. Kesannya mendalam untuk Museum Mangkut dengan adanya beginian sama tadi Buik. Ini museum, ini skala internasional Pak. Ini layak ada di Hollywood ini museum. Iya. Luar biasa koleksinya. Jadi malah saya beruntung bisa diajak naik ini semua dan melihat semua isinya Museum Angkut. Kalau kita lihat detail satu-satu semua mobilnya, 2 hari juga nggak selesai nih video. Nah tapi akan ada satu action lagi yang mau kita lakukan di Museum Angkut. Terima kasih. Inilah Pak yang saya katakan museum tidak hanya is museum, tapi bagaimana kita mengedukasi, menghibur, Betul, memberikan sebuah hal-hal yang positif terhadap tamu. betul. Terutama tadi Pak Fitra membuktikan sendiri masih bisa jalan. Masih bisa jalan dan masih Ih, keren, masih sempurna. Pak ini tadi saya ya kita sorry Pak, kita nggak pakai tutup ini. wih kayak Miata convertible. Pakai tangan lagi. Tuh. Oh, kalau hujan bisa pakai ini. Iya. Pak, ini
nilainya kalau dilelang bisa sampai berapa nih Pak ini mobil? Pak, jadi yang namanya sebuah nilai itu kalau kita sama-sama tahu tidak ada nilai nominal. Tapi adalah ini sebuah apa ya? Ya Dan ini bisa, susah lah ya, Bisa. nilainya untuk susah kalau dengan nominal itu. dan ini saya yakin nilainya di atas sebuah Rolls Royce baru. Tapi tidak bisa nilai sendiri. Apalagi yang itu tuh. Karena mobil ini bukan hanya mobil klasik yang masih terjaga, tapi ini mobil klasik yang mengubah industri otomotif dunia. Betul. Ini yang membuat dunia otomotif bisa berkembang seperti sekarang. Tonggak sejarahnya ya ini, Model T ini. Bukan cara berkendaranya, tapi cara produksinya. Betul. Kalau mendarat semua orang bisa ya. Nggak, kalau Dan berkendara sebagainya. kan akhirnya nggak pakai yang Iya. model seperti ini kan. Sudah langsung pakai itu. Nah sekarang ini apa produksi cikal bakalnya kan itu kan? Dan saya ingat dulu ceritanya Henry Ford ini bangun mobil ini di kamarnya dia, di garasinya dia. Betul. Dan tiba-tiba begitu udah selesai nggak bisa keluar, pintunya nggak cukup sampai temboknya yang dirubuhin. Dijebolin. Kebanyakan baca buku sejarah saya. Oke. Nah ini ada areanya penerbangan aviasi. Namanya tadi di depan sini nih namanya. Runway 27 Airport. Gua tahu dari dulu lo suka banget sama dunia penerbangan nih. Pasti lo ada hubungannya sama ini nih. Oh jadi ini tempat makan ya? Ya, tempat makan, ya ada simulator juga. Ada simulator. Saya pernah diajarin nerbangin Cessna beneran sama Captain Vincent. Oh iya, ya. Cessna kita Cessna ada. 172 lagi. Nah sekarang kita di jamu makan di Runway 27 Airport. Nah ini tuh kantin tempat makan yang pramusajinya itu pakai baju pramugari di sini. Dan di situ ada Boeing 737. Terus kenapa namanya Runway 27? Karena 27 itu menggambarkan arah mata angin 270 derajat, artinya ke arah barat. Ini tuh menghadap ke arah barat. Dan di sini ditraktir makan lagi nih. Thank you. Nah sekarang kita mau masuk ke dalam Boeing 737. Ini Boeing 737 asli, dalamnya itu direplika seperti RI1, tapi ya nggak 100% sama, mendekati lah. Wah, Ini ceritanya ruang pas pampres. Mas Pampres di sini belakang. Iya. Buat siang. Ini ruang meetingnya, Fit. Ruang meeting, ruang kerja, sana ruang makan gitu. Karena ini kan tipe 200 kecil. Iya. Kalau sana kan 800 semua. Asik banget ya. Kalau beneran naik pesawat kayak gini. Oh, di sini bosnya. Orang bisa makan di sini juga jadi pengunjung. Enggak bisa. Nggak, ini cuma display aja ya. Ya, buat foto-foto. Situ dong, di ruang apa? Oh, meja iya. Presiden dong. Ada yang bisa saya bantu? Sini resepsionisnya ternyata. Bapak. Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa Siapa? Pak Habibie? Oh, Pak Habibie. Kenapa Pak Habibie presidennya? Apa? Kenapa dia? Iya. Soalnya dia tokoh penerbangan Indonesia. Oh, jadi Gitu. pesawat kepresidenan diambil presiden kita yang tokoh Tokoh penerbangan. Cuman ya pesawat udah canggih kan. Dulu telepon tuh seperti ini. Mungkin nggak banyak dari teman-teman yang tahu. Kalau kita misalnya mau telepon 0812 berapa ya? 0812 gini. Kita ke 0 8 gitu. 1 seperti itu. Proses menelpon zaman dulu. Mantap. Kapan take off? Saya delay banget. Kita keluar lewat depan. Iya, keluarnya lah teman. Tapi udah mulai Oh, tapi ini bukan buat dimasukin pengunjung. sekarang boleh lah karena sepi.
Oh, ini 73 tuh ya. Ini nih itu soal. Seumur-umur baru sekali ada di atas pesawat ini dan buka pintu darurat. Berasa jadi presiden mengunjungi negara tetangga. Ada play kids ground juga di sini. Jadi kalau teman-teman ada bawa anak ke sini, ada tempat bermainnya. Ada water boomnya. Cuman ya karena lagi nggak ada anak-anak ya nggak difungsikan. Kita lihat ke tower. Cuma lihat view aja. Nah, di sini kita bisa ngeliat Kota Batu. Kita juga bisa ngeliat beberapa area dari Museum Angkut. Wah, ada Captain Pilot di sini. Kenalan dulu dong. Ini namanya Arita. Halo Mitra. Mbak Arita ini nanti instruktur saya buat di simulator Cessna. Ya, bareng Pak. Bener-bener suasananya tuh aviasi banget. Jadi yang di sana itu suasana otomotif banget, yang di sini suasana aviasi banget. Jadi itu benar-benar dua bidang yang cowok banget kan, otomotif dan aviasi. Walaupun sekarang instrukturnya adalah wanita yang akan ngajarin saya menerbangkan Cessna di simulator. Yuk, kita sekarang ke simulatornya. Oh, ini simulatornya memang bukan cockpit Cessna, tapi jadi lebih luas, lebih gampang kita keluar masuk. Kalau yang di Captain Vincent itu mesti nunduk-nunduk masuknya. Ini, iya. Oh, tiga. Mendarat di sebelah kiri, jelek sekali. Saudara. Retard. Walaupun ini bikin penumpang mual, minimal bisa mendarat tanpa jatuh. Ditarik buat matiin musuh. Terima kasih Kapten. Ini kalau pengunjung mau simulator gini berapa biayanya? 25.000. Cuma 25.000 bisa ngerasain simulator pesawat dan didampingi oleh instruktur. Oke, makasih. Oke, kita akan ada parade dan saya nanti mau diminta untuk ikut bawa mobil juga, nggak tahu mobil yang mana. Terserah Pak Gilen. Amandio, drifter nomor 1 di Indonesia. Jalan-jalan kita. Nah, ini kita sekarang ke hangar atau ke tempat yang banyak mobil. Saya boleh pilih mau mobil mana yang dibawa buat show. Wah, wah, Pontiac Grand Prix. Wah, gile. Pontiac GTO. Wah, ini mobil-mobil gangster nih. Ini orang-orang kaya zaman dulu. Bang, kemana? Pilih Pontiac GTO 6500 cc atau Pontiac Grand Prix. Pontiac Grand Prix kata Mas Firta. 6300 cc. Saya pilih yang belakang aja. Antara dua putih tadi depan. Pilih yang ini aja. Mas Firta ini. Ini. Ya keduluan sama Mas Fitra. Apa? Oh, keduluan ya udah enggak apa-apa. Aman soalnya yang itu langsung banget pilihnya dari tadi sudah pilih. Ya udah, kalau lo mau yang ini gue yang depan. Nah, ini kan mobil yang mau saya pakai buat parade nanti kan Pontiac Grand Prix tahun 63. Ini masih ada owners manualnya. Saya tadi lihat di laci. Owners manual book. Tuh, gambarnya masih gambar jadul kayak komik. Wow. Gile. Nah, kita mau briefing dulu di Pipin Pangdang. Lihat di sini udah overallnya udah racing suit semua. Alpine Star, Sparko asli yang anti api. Cuman saya terlalu malas buat ganti baju. Ya udah, Harusnya ganti ya, biar keren pakai yang merah. saya dari parade saya harus langsung balik lagi, Pak. Kalau nggak saya ketinggalan bus. Ya, jadi enggak nanti
Pertama kalinya ikut parade. Pertama kalinya ke museum angkut, pertama kalinya langsung ikut paradenya. Ini nggak ada seat belt, nggak ada ABS, nggak ada airbag, nggak ada headrest. They die like a real man. Zaman dulu. Oke, kita nyalakan mesin. 6000 cc, 6300 cc, 6 silinder. USB slot ada di sini. Buat ngecas handphone nggak ada. Nggak ada, Pak. USB slot, Pak. Belum ada tahun segitu, Pak. Oh, tapi ini baru nih, nggak mungkin tahun 60-an ada Nggak, ini. ini baru nih, Pak. Ya, mantap lah. Biasanya mobil lelang kan. Ini remnya emang keras gitu. Keras, Pak. Drumnya dia masih pakai drum. Bentar ya, yang tahu remnya aja. Wow, ini kenapa kayak begini? Kenceng banget ya. Drumnya. Ya. Ini terlalu gede boosternya nih kayaknya. Sensitif banget remnya, ini lebih pakem dari mobil apapun termasuk Ferrari itu. Jadi kendalanya Nah ini perlu buat yang mau parade ngaca dulu buat grooming ya. buat grooming. Oke, kita jalan ke tempat parade. Ini mobil gedenya minta ampun ya. Dan setir kiri lagi, jadi ngira-ngiranya nih lumayan nih. Masya Allah, masih lewatin celah sempit seperti ini. Muat deh Pak. Wah, lurus, oke, kiri. Ya, lepas. Jadi show kayak gini nih yang menghibur pengunjung. Itu Dio nggak ada power steeringnya tuh, pasti berat banget mau muter balik. Mobilnya jalan. Ini mobil collector's item banget dan di sini benar-benar dipakai buat fun. Ini nggak bisa bayangin kalau sebelum pandemi pas masih rame. Wow, udah pasti meriah banget dan suasananya benar-benar kayak theme park di luar negeri. Thank you banget ya. Thank you ya, Fitra. Pertama kali gue ke museum angkut, lo langsung kasih pengalaman tidak terlupakan. Wah, ya. Nyetir Ford Model T, ikut parade di sini. Ya, Amazing. gue juga ngucapin banyak terima kasih ya sama Fitra udah sempat mampir ke Batu, main ke museum angkut ya kan. Next Ikut time pasti kesini lagi. Oke, ditunggu ya. Ditunggu ya. Jangan kapok pokoknya kesini. Oke, jadi buat teman-teman yang ngaku petrolhead, yang suka mobil, yang suka keceriaan, wajib banget datang ke museum angkut. Ini museum dan theme park paling keren yang pernah saya lihat di
Indonesia, letaknya itu di daerah di Kota Batu, Kota Batu. Malang, dan tiketnya juga nggak mahal tadi. Keterangan lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram mereka @museumangkut. Ini definitely harus Anda datangi, dan nggak bisa cuma sekali kayaknya datang, harus berkali-kali karena benar-benar menyenangkan sekali di sini. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagram @museumangkut. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.